meninggalkan Gojek, yaitu ya kayak anak saya gitu, keluarga saya. Saya meninggalkan itu untuk ini karena masa depannya Indonesia menurut saya ada di anak muda kita. Dan dari situlah baru saya menerima posisi ini, menerima amanah ini. Tapi kedepannya saya harus jujur, tantangannya akan luar biasa. Gotong royong adalah poin yang penting. Gagasan mendasar yang menjalankan roda gerakan Merdeka Belajar, khususnya dalam penerapan kurikulum prototipe yang saat ini mulai diterapkan sebagai opsi bagi sekolah-sekolah di Indonesia. Hal yang sifatnya administratif ataupun memaksakan keseragaman dan lain-lain. Jadi itu benar-benar 100 hari semua kebijakan dari asesmen yang merdeka, kampus yang merdeka, dan dana BOS yang kemarin dilakukan, itu semuanya adalah step pertama, langkah awal untuk memulai proses kreativitas dan inovasi di dalam setiap sekolah. Kami mengeluarkan kebijakan ini berdasarkan keluhan dari berbagai macam kalangan masyarakat di Indonesia yang di masa PJJ ini, di masa pandemi ini, meningkat biaya daripada internet dia secara drastis. Jarang-jarang nih ada kabinet yang sangat progresif, yang siap kolaborasi, yang udah mengimplementasi agile system, bahkan OKR pun sudah mulai kita implementasikan. Saya ingin berterima kasih sama Bapak Presiden Republik Indonesia yang telah memberikan kepercayaan bagi Kemendikbud untuk melaksanakan Merdeka Belajar. Karena visinya beliau itu luar biasa. Tanpa dukungan beliau tidak mungkin ini semua pergerakan terjadi. Itu tolong diyakini. Dan yang kedua yang saya ingin ucapkan terima kasih, saya ingin ucapkan terima kasih sama Komisi 10 DPR yang telah memberikan berbagai macam masukan kepada kami di Kemendikbud dengan kualitas yang sangat baik. Demikian cuplikan video terkait kepemimpinan di bidang pendidikan seorang Pak Nadiem, bahwa kepercayaan yang diberikan kepada Pak Menteri oleh Presiden merupakan aplikasi dari nilai akuntabilitas seorang ASN. Pak Menteri memegang kepercayaan terhadap tanggung jawab dalam memajukan pendidikan di Indonesia. Hal tersebut sulit dan menjadi tantangan tersendiri. Namun dengan menerapkan nilai kompeten yang dijadikan sebagai core values ASN, juga dengan bantuan para ASN, hal tersebut sangat mungkin untuk dilaksanakan, terutama terobosan baru dan model pendidikan ala milenial. Melainkan melalui perilaku Pak Nadiem yang melakukan inovasi terhadap perubahan dalam program-program Kampus Merdeka, Dana BOS, dan asesmen-asesmen Merdeka merupakan langkah awal untuk memulai kreativitas dan inovasi. Organisasi pendidikan juga dapat memulai perubahan baru yang lebih kreatif, inovatif, dan kolaboratif. Nilai kolaboratif dapat tercerminkan melalui kegiatan kolaborasi antara Kemdikbud dan Google Indonesia melalui program Kampus Merdeka dan Bangkit 2022, di mana Google Indonesia membekali mahasiswa dari aspek teknologi dan soft skill guna menunjang karir di masa depan. Loyal dalam diri seorang Nadiem Makarim dapat dilihat ketika ia melepaskan jabatannya sebagai CEO Gojek, yang mana ia mulai dari nol dan sudah ia anggap sebagai anaknya sendiri, untuk menjabat sebagai Menteri Pendidikan dan Kebudayaan demi membangun bangsa dan negara melalui peran teknologi. Berorientasi pelayanan dalam diri seorang Nadiem Makarim dapat dilihat dalam usahanya untuk memberikan solusi kepada masyarakat yang merasa pengeluarannya semakin bertambah di masa PJJ. Sehingga Nadiem Makarim mengeluarkan kebijakan bantuan kuota kepada peserta didik dan para pendidik yang berlaku hingga sampai saat ini.